untuk menunjukkan suatu agama itu benar atau salah, tolak ukurnya itu adalah salah satunya kitab suci. Jadi saya sering mengatakan tolak ukur kebenaran suatu agama itu dilihat dari 3 hal yang paling prinsip. Yang pertama adalah Tuhan yang disembah. Kalau Tuhannya bermasalah, tidak ada dalil ketuhanan di dalam kitab suci terkait sosok yang sembah, maka ini adalah agama yang nggak benar. Dan ini ada dalam kekristenan. Lalu yang kedua, kita lihat kitab sucinya. Kalau kitab sucinya palsu, kalau kitab sucinya tidak banyak kontradiksi, maka ini adalah agama yang tidak benar. Lalu yang ketiga, dilihat dari si pembawa agamanya. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Di dalam Alkitab, masalah penciptaan, Anda katakan lengkap. Mohon maaf ya, saya lagi di luar ini. Oh iya. Tetapi kelengkapan itu banyak yang bermasalah. Contoh, ya, di dalam Kejadian 1, di situ dikatakan begini, Beresit bara Elohim et hasamayib wet haaretz. Di dalam Kejadian 1 ayat ke-1, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah langit dan bumi. Tapi ketika Yohanes melihat sebuah penglihatan, atau kita sebut sebagai Wahyu Yohanes, ya, Wahyu 3:14, di situ yang pertama kali diciptakan itu adalah Yesus. Nah, ini yang benar yang mana? Yang di dalam Kejadian dikatakan yang pertama kali diciptakan langit dan bumi, sementara di dalam Wahyu 3:14 yang pertama kali diciptakan adalah Yesus Kristus. Ini pun bermasalah. Sudah tahu Yesus diciptakan, kenapa disembah? Itu masalah yang pertama. Lalu yang ketiga, ini bertolak belakang dengan sains. Kejadian 1, Beresit Perek Aret, Misfar Shalos. Saya sebutkan di sini. Payomer Elohim Yehior, Payehior. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ternyata orang Kristen menganggap bahwa Tuhan itu adalah terang dunia. Sementara terang itu belum jadi di hari pertama, saudara. Dia itu diciptakan. Dan yang anehnya adalah siang, sore, dan malam sudah terjadi, tetapi matahari dan bulan belum ada. Itu baru diciptakan di hari keempat. Ini bermasalah banget loh. Bertolak belakang dengan sains. Antara ayat 1 dan ayat yang lain bertolak belakang. Bahkan kalau kita melihat di ayat ke-30-nya, saudara, Kejadian 1 ayat 30, di sini dikatakan begini. Oke. Nah, ayat 30. Tetapi segala binatang di bumi, saudara-saudara yang terkasih, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, saudara, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Ternyata menurut Alkitab, singa, harimau, kucing, itu makanannya itu adalah tumbuhan hijau, atau di dalam ini tuh vegetarian. Alkitab itu nggak lengkap dan bermasalah gitu loh. Terjadi berbagai macam kontradiksi. Masa buaya, paus, dan segala binatang yang ada di muka bumi, makanannya itu adalah dedaunan hijau, vegetarian. Untuk menguji, untuk menguji suatu kebenaran agama, jangan dibilang lengkap penciptaannya, tetapi benar atau tidak ayat yang bercerita tentang itu, ternyata banyak TikTok karena satu-satu aja kan, satu dibahas, nanti saya kasih counternya, baru lanjut lagi yang kedua. Kalau semua kan saya nggak bisa minat sekali semuanya. Jadi kalau kita diskusi itu pendek-pendek aja gitu loh. Jadi kita biar lebih enak. Kalau ini kan agak susah kita nanti. Jadi maksud saya begini, kalau abang tadi katakan itu bahwasannya yang masalah tumbuh-tumbuhan yang dimakan ya itu di halo bang. Jadi gini bang, jadi kalau kita acuannya ke sana ya pasti kan semua kan berawal dari tumbuhan semua, sama kayak ini, kayak kita bicara makanannya kayak singa, itu kan pasti kan kayak sapi, kayak kerbau atau apa, itu kan yang liar itu kan makanannya kan pasti dia kan makan rumput juga itu yang ini, jadi rantai makanan gitu. Jadi emang secara detail disebutin masalah rantai makanan di sana. Tapi yang pada ini ya pasti sumbernya semua dari rumput gitu loh. Pasti makan rumput kan yang itu yang dimakan sebelumnya.
Jadi kan itu yang namanya rantai makanan, Bang. Jadi nggak mungkin secara spesifik di situ ada disiapin daging atau apa kan gitu kan. Itu yang namanya rantai makanan itu. Jadi kalau itu juga diperdebatkan ya agak aneh juga sih menurut saya sih. Jadi nggak mungkin dibilang di situ nanti ayam makannya beras, habis itu nanti tikus makanannya apalah kan gitu kan, kecoak atau apa kan. Udah ini ya udah kayaknya agak susah juga sih kalau emang itu satu. Misalnya nanti satu makanannya kompos segala macam kan udah nggak. Kuenya sudah saya ambil. Jadi ini Bang, kuenya sudah saya ambil. Itu menurut aku terlalu jauh ya kayak gitu-gitu tuh soalnya nggak perlu, menurut saya nggak terlalu diperdebatkan masalah itu. Karena itu rantai makanan namanya. Enggak. Gini Bang. Makanya tadi kan Anda bertanya, saya berusaha menjelaskan. Coba Anda lihat original teksnya di situ. Bahkan ada ayat keberapa itu ular makan debu. Ini juga bertolak belakang dengan fakta yang ada. Jadi jangan kemudian membandingkan Al-Quran dengan Biblos, karena Biblos menceritakan kejadian alam semesta begitu detail. Detail salah amburadul ya nol bro. Tetapi Al-Quran katakan, apakah orang-orang kafir itu tidak tahu saudara bahwa dulunya langit dan bumi itu adalah satu padu, kemudian terpisah. Itu teori Big Bang, nyata kebenaran Al-Quran. Apakah mereka tidak tahu ada laut yang kemudian terpisah antara laut yang satu dengan laut yang lain? Ternyata profesor oceanologi dari Prancis itu masuk Islam setelah membuktikan kebenaran Al-Quran. Sedikit karena Al-Quran itu bukan kitab oceanologi, bukan kitab biografi, tetapi firman Tuhan yang menuntun untuk jalan manusia. Nah, kita perhatikan saudara ya. Kitab Kejadian pasal 1 sebentar. Abang kalau mau open bilang aja Bang. Kalau mau Kitab Kejadian ini saya lagi di luar ya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-30 itu bukan tentang rantai makanan saudara. Tetapi di sini tertulis yulqol hayat haaretz yuhol of hasyamayim yuhol romesh al haaretz. Di situ ada kata-kata kul, kaf, lamet. Kalau dalam bahasa Arab itu kulu, makanya ada ayat yang mengatakan kullu nafsin da'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, di ayat bahasa Ibraninya di sini disebutkan yulkhol, setiap hayat haaretz, setiap binatang yang berada di bumi itu. Nah, ini dikatakan setiap binatang loh. Tidak ada pengecualian rantai makanan lah, tidak ada pengecualian ini adalah binatang ini, binatang itu, semua. Makanya banyak yang keliru pencatatan di dalam Alkitab. Iya, Bang. Dan mengatakan begini, Bang. Ya, terakhir terakhir. 5 detik. 10 detik. Itu agak waras sedikit berpikirnya gitu. 10 detik dulu, 10 detik. Masalah musuh terbesar orang Kristen itu bukan siapa-siapa, tetapi musuh terbesar orang Kristen itu kitab sucinya sendiri dan dirinya sendiri gitu loh. Makanya membantah kitab sucinya sendiri. Makanya jangan pernah coba-coba bandingkan Al-Quran dengan Alkitab. Karena Alkitab itu banyak. Kalau kita itu bumi ini datar, coba buktikan bumi datar. Dari mana caranya? Si ada Al-Quran mengatakan bumi ini datar. Dari mana itu coba? Jangan kayak gitu. Jangan nyerah nih. Masalah pertama nyerah. Anda nyerah masalah yang ini. Coba Anda sudah bumi datar coba. Itu kalau nyerah bilang aja nyerah. Silakan. Ya. Ya, berarti Anda nyerah. Kalau Alkitab Anda terdapat berbagai macam kontradiksi dan kesalahan fatal di dalam sains dan oceanologi. Oke. Loh. Ini makanya sejak kapan buaya itu makan dedaunan? Sejak kapan harimau itu makan dedaunan? Sedangkan di dalam kan saya bilang tadi, ya nggak mungkin ini makan ini kan. Tapi yang perlu mengetahui juga, itu semua berasal dari tunjukkan di dalam Al-Quran. Contohnya nih, singa makannya apa? Makannya bukan di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebutkan bumi itu datar, di mana itu ayatnya? Gitu loh. Jadi kan semua kan asal muasal dari sampai gitu loh. Tapi emang nggak disebut sampai hulunya. Gitu maksudnya, Bang. Tapi kan yang jelasnya kayak singa juga kan makannya rusa. Rusa makannya apa?
kan gitu kan, pasti rumput juga gitu. Jadi ibaratnya itu hanya siklus saja gitu. Jadi ibaratnya kalau kau juga semua makannya awalnya dia makan rumput aja kan, yang lain juga bisa hidup. Kalau nggak udah mati bang, gitu loh. Asumsi namanya itu. Sekarang aku bisa nanya, bisa ini nggak, bisa jawab nggak itu bang? Yang katanya itu bumi datar itu gimana ceritanya itu? Mana ayatnya di dalam Al-Quran disebutkan bumi datar? Coba kamu cari coba di situ. Ada nggak? Justru kamu nggak tahu ya Galilea dan Galileo bagaimana gereja itu memponis ya, mengatakan bumi itu bulat. Kamu jangan lupakan sejarah itu. Yang mengatakan bumi datar itu orang-orang Kristen kok. Makanya dikatakan di dalam gospelmu, di dalam Biblemu itu ada 4 malaikat yang menjadi penjaga bumi di penjuru. Ada 4 penjuru malaikat yang menjaga bumi. Jadi bumi itu menurut Alkitabmu persegi 4. Itu udah pas penjuru mata angin maksudnya itu abang, gimana sih? Data aja data. Data aja sekarang bro. Data aja di mana Al-Quran menyebutkan bumi itu datar. Timur barat gitu loh. Walaupun bulat kan kita kan punya ini mata angin. Itu bulat Bang Doni. Itu semua orang sudah paham. Saya dalam Quran surah Az-Zumar ayat kelima Bang Doni, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dengan hak. Apa maksudnya? Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Agar dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma illa huwal azizul ghafur. Jelas di sana maknanya, masing-masing berjalan menurut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi bumi ini kalau ada orbit suatu planet maka dia sudah jelas. Ada lintasan, ada orbital planet, berarti dia bulat bentuknya, bukan datar. Maka dalam akhir ayatnya jelas di sana Bang, li ajali musamma illa huwal azizul ghafur. Ingatlah dialah yang maha mulia, maha pengampun. Jadi setiap yang ada orbit berarti dia nggak datar Bang. Jadi yang kita lihat datarnya adalah hamparan buminya, karena kita jalan ibarat bola. Kalau abang punya bola besar terus kita taruh di sana, ada semut kecil di atasnya, maka si semut mengira bahwa bola ini datar karena dia lihat saking besarnya. Begitu pula dengan bumi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Silakan Gurunda Yonatan Nandar sama Gurunda Bang Zuma. Maksudnya rata gitu ya? Bang Motus. Datar itu maksudnya rata gitu. Bukan enggak ya. Yang Bukan. premis Qurannya mana yang menyatakan bumi itu datar? Kenapa ada Itu bukan kurang gitu loh? Datar itu maksudnya yang mana? Yang tadi saya jelaskan, datar itu kita lihat dari kita jalan. Jadi kita lihat seolah-olah bumi ini datar kalau saking besar buminya. Sama dengan bola yang kita taruh ada semut di atasnya. Ketika kita lihat semutnya dikira kalau pergi ke gunung bisa bilang datar nggak? Kalau pergi ke gunung sana, coba pergi ke gunung, datar nggak itu? datar kalau kita lihat dari atas. Datar kalau dari atas. Kalau dari atas datar kita lihat Bang, semua datar kalau dari atas. Abang lihat bulan kalau lihat dari bumi, abang lihat ya ini apakah ada gunung dari bumi Bang? Saya tanya. Abang lihat matahari apa abang lihat dia datar? Dari depannya, tapi dari matahari kita lihat kelihatannya datar saja. Pasti datar semua itu. Dari lubang sedotan aja yang lihat nih, biar sempit pikiranmu, ya kan? Enggak. Abang salah persepsi Bang. Abang salah persepsi. Abang tiba-tiba menunjukkan gunung karena kita kecil, makanya bumi ini besar kelihatannya. Kita lihat, kita jalan seolah-olah ini hamparan. Nah, ini hamparan bukan datarnya karena bukan tapi ini hamparan yang dihamparkan Allah, seolah-olah bumi ini kelihatan datar kalau kita jalan. Kalau abang nggak lihat datar, udah jatuh abang. Kalau abang ke gunung, kalau abang nggak lihat dia datar, udah abang jatuh. Kalau abang lihat dia miring saja. Karena abang cari yang mana tempat abang berdiri datar. Abang lihat seolah-olah bumi ini. Masa kau bilang bumi semua datar? Gitu, Ngawur aja bang. Kan bumi bulat, nggak ada bumi bilang datar, nggak ada. Tadi saya baca dalil tuh bumi bulat. Itu perumpamaan abang. Kalau abang jalan di muka bumi di atasnya itu buminya datar. Karena abang lihat jalan ini, kalau abang lihat seolah-olah datar, biar abang nggak jatuh kalau buminya nggak datar. Wah, ini abang nggak paham makna. Ini bisa kelihatan. Ya, abang nggak paham makna. Tadi diperumpamakan dengan dalil, terus ada kita kasih perumpamaan semut yang ditaruh di atas bola. Kira-kira semutnya lihat buminya datar apa bulat, Bang? Coba saya tanya abang Doni.
Kira-kira abang tahu bumi itu gimana? Kalau abang taruh semut di atasnya, kira-kira semutnya itu bilang bumi datar apa rata? Coba saya tanya. Kira-kira semutnya itu bilang bumi rata atau datar? Jangan dulu bulat. Sekarang saya tanya abang Doni. Saya tanya lah ke semut, jangan tanya ke aku masalah itu. Ya karena abang mau perumpamaan. Bang Doni kan nggak paham perumpamaan. Kita itu nggak tahu perumpamaan. Gimana sih? Ini ada Kalau bumi itu sudah jelas bulat, makanya saya kasih tahu. Bulat nggak ada bumi datar, karena kita yang melihat datar, bukan buminya datar. Kita yang melihat seolah-olah bumi datar. nggak ada pasti dia seolah-olah. Faktanya yang kita lihat di sini sekarang, lihat bumi datar nggak rata nggak semuanya. Kalau sekarang Rata kalau abang mau habisin pakai alat rata dia gunung itu bang. Coba abang rata gunung itu. habis Abang harus mikir. itu. Ya, makanya. Itu kan abang mau nanya masalah rata dan datar. Coba abang ratain pakai alat berat. Jangankan gunung. Abang saja rata kalau abang mau diratain. Abang rata juga kalau abang mau diratain. Itu hanya omonganmu aja. Mana ada orang gila bisa nginin kayak Gunung Everest sana mau diratain. Ratain lah Gunung Everest sana. Dia kurang kerjaan gue itu. Doni premis Gampang Quran yang kalau mau abang ratain. yang mana? Gampang bang. Yang mana? Premis Mana tempat Quran. bilang bumi datar bang? Kan kita bawakan bumi bulat. Kau yang ngomong Nah. kan bumi datar, makanya gue protes. Mana Ya, abang yang punya datar, kalau saya nyampaikan bulat. Makanya saya perumpamaan dengan bumi datar itu abang punya bola, abang taruh semut di atasnya. Semutnya bilang nih bumi ini kayak bola itulah anggap. Tapi semutnya bilang oh dia datar. Kalau abang sesuai taruh di atas sana ada seekor semut. Ya nggak mungkin semut bilang ini buminya kan seperti perumpamaan kita. punya otak, punya pikiran, bisa dilihat sendiri depan mata gitu loh. Masa kau bilang bumi dah? Kadang-kadang kau dia ada gunung. Iya Don. Mana premis dalam Quran mengatakan bahwa bumi itu gantian datar? ngomongnya kalau Mana? dialog dong. Ya tolong ya yang sesuai di sini nih, biar cerdas dikit lah. Jangan ngikutin yang salah gitu. Udah. Ayo Don, mana premis dari Quran yang mengatakan bahwa bumi itu datar? Tuh, Halo Aldi, halo. Aldi Ya. yang mengatakan datar, datar yang bilang bukan dulu. Yang tadi mengatakan datar itu Nandar, bukan. Jadi kamu jangan salah paham dulu. Bang Doni yang bawa narasi itu pertama Bang Doni dulu. Bawa Mas, narasi datar Nandar, bukannya Doni yang mengatakan itu. Makanya Doni protes. Nggak yakin saya kalau membawakan itu nggak yakin saya. Saya tidak pernah mengatakan bumi itu datar. Justru itu fitnahan dari si Doni itu. Makanya tunjukkan ayatnya yang mengatakan bumi datar. Yang mengatakan bumi datar itu Biblos. Bahkan Biblos mengatakan bahwa bumi itu bentuknya persegi kotak. Ada apa di Bible itu atau ada sekarang tunjukkan tunjukkan di dalam Al-Quran. datar. Ini sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran kalau bumi itu datar. Coba tunjukkan ente. Doni. Kau dulu lah orang tadi ngebutin. Emang aku Tadi Nandar, tadi kamu mengatakan datar. aku kan ada Oh, framing. Tuhan, tadi Doni dulu yang ngomong. Kau nanya bener nggak itu gitu? Kemarin ngebikin waktu amanya. Tuh kan, iya. Soalnya banyak itu yang bilang-bilang begitu. Aku nggak tahu benar apa enggak. Soalnya aku bisa baca juga dan nggak mau baca juga punya. Ya udahlah kalau kamu punya data. Intinya begini. Musuh terbesar orang Kristen itu adalah kitab sucinya sendiri. Banyak hal. Tadi kan Anda awal mulanya membandingkan antara penciptaan langit dan bumi dengan Al-Quran. Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran penciptaan alam semesta tidak komplit. Beda dengan Alkitab komplit. Ternyata menurut Alkitab yang pertama kali diciptakan itu bukan Yesus, tetapi langit dan bumi. Beresit bara Elohim et hasyamayim wet arets. Itu dalilnya. Sementara kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dibantah oleh tulisan si Yohanes di Pulau Patmos di masa tuanya. Dikatakan begini, ho amen ho mertus ho partus he arke ketisias tauteo. Ini Ternyata di dalam
di dalam Wahyu 3:14 yang kali diceritakan itu yang mengatakan nggak ada di Al-Quran bisa baca nih. aku lagi ngomong kok dipotong-potong. Oh, kira Belum kelar. Oh enggak, bisa bacain. yang gini aja deh, diskusi diatur waktu aja daripada diskusi orang lagi ngomong nyerocos sendiri. Gak play. Ya lanjut Bang. Kalau menurut ini, Bentar Bang Doni gantian ngomongnya. Dr. Kiai Asin Tako Muhammad ini mengatakan bahwa dia punya teori bumi itu datar gitu loh. Nah ini gimana ini? Itu kan sesuai dengan Al-Quran kata dia ini. Tapi nggak tahu, coba aja dicek gitu. Saya baru baca ini. Jadi saya baca ini. Kalau bilang nggak tahu makanya mau dijelasin ini. Bang dipotong terus. Itu mengklaim bahwa bumi datar adalah seperti beri cakram piringan gitu dan bukanlah bulat. Yang telah diakui para ilmuwan dunia. Salah satu dalil yang adalah bersumber dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa itu hamparan. Nah ini gimana ini? Dan saya nggak tahu. Benar apa enggak ini itu doang. Kalau masalah hamparan, iya. Namun kemudian Al-Quran Indonesia ya, Dr. Kiai Asin Tako tadi mengatakan teori bumi datar itu melihat dari bentuk bumi, dari sisi pandangan mata saja. Ketika dihamparkan gitu kan. Ya, kalau kamu setuju dengan premisnya dia, berarti ini akan membenturkan juga dengan konsep kamu. Kalau dilihat dalam Tehillim atau Mazmur 136 nomor 6, kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bumi dihamparkan ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus gimana lagi di Yesaya 42 nomor 5 ya. Beginilah firman Ilah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Kalau masalah dihamparkan lalu disimpulkan bahwa bumi itu adalah datar, ini akan berkenaan juga dengan apa? Dengan kitab kamu sendiri. Kalau kamu setuju dengan premisnya dia, berarti kamu harus setuju bahwa bumi itu datar menurut kitab kamu. Dengar, kalau maksud dihamparkan itu adalah ya, itu bukan berarti kalau dihamparkan itu jadi kayak piring, enggak juga gitu loh. Iya, terus pikirnya. Iya, terus kamu ngomongnya ke dia, jangan ke saya. Ke orang yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, datar, karena ada premis kata-kata dihamparkan. Jadi kalau disimpulkan dihamparkan itu digelar itu salah. Itu salah. Itu iya, makanya kamu jangan ngomong ke Muslim. Kamu harus ngomongnya ke orang yang menyatakan itu sendiri. Ke siapa? Siapa yang ngomong kok jadi ke mini? Siapa yang membawa framing langsung menghamparkan? Kamu kan bawa pendapat orang kan? Masalah penghamparan ini gitu loh. Bisa jelasin apa yang dihamparkan gitu loh. Bukan berarti dihamparkan jadi datar gitu. Iya, kamu harus jelaskannya ke mereka. Jangan ke sini. Karena apa? Pikiran sampai yang salah di situ. Para kitabmu sendiri kan? Kamu yang dijelasin mau diterima enggak terserah Bang Doni gitu. Sampai nggak tahu dijelasin kalau Bang diterima. Katakan itu datar. Kan salah sampai di situ. Apa arti hamparkan? Paham nggak sampai apa arti dihamparkan? Hah? Paham nggak? Dari ini karena dia bilang karena ada orang mengatakan bahwa bumi itu bulat berdasarkan nas dari Quran bahwa ada kata dihamparkan di situ. Nah, giliran dibawain dari kitabnya sendiri dalam Mazmur 136 nomor 6 yang bunyinya kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Yesaya 42 nomor 5, beginilah firman Ilah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, bla 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 sampai selesai. Ada kata dihamparkan juga. Tiba-tiba kamu nggak setuju bahwa bumi itu salah, itu bukannya datar, itu begini begitu. Kenapa? Kenapa dong? Oh belum ada. Masih sholat. Apa itu? Gimana gitu? Kok apa itu?
dengar. Aku baca lagi ya. Aku baca lagi. Doni. Aku baca data, bukan baca cangkem doang. Baca cangkem buat apa? Nih ya, aku baca ya. Jadi gini, Ya, udah baca. dia harus bilangin lagi nih. Ya, maksudnya nih, Yaku itu adalah berbentuk kayak cakram piringan gitu loh. Maksud nggak cakram piringan seperti apa? Hah? Iya ringan sih bro. Di Doni dulu gimana? Orang Alkitabnya sendiri dibantah loh. Menurut Alkitab itu bumi itu datar ya. Mana ada itu? Oh, Itu datar. Dari awal ini kita mengaku itu bulat. Udah. Nih, Makanya ini bukan congak doang tuh pakai data tuh, lihat tuh datanya tuh, lihat Don. Enak banget digambarin pakai data begini. ya itu tulisan orang itu bukan ini bukan Alkitab. Tulisan dari orang. Kamu perkataan orang dipercaya, tulisan orang nggak boleh percaya. Meledak. Ya enggak, maksud aku itu kan Kamu tadi Gimana? membawa perkataan orang loh. Ini tulisan orang dari Katolik ya, bukan dari Islam loh. Menurut Alkitab bumi itu datar loh. Ini data-datanya banyak. ayatnya mana? Oke. Cakram. Jangan di Gua kira motor cakram. Datanya. Mazmur 19 ayat kelima. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Lihat ayat ini berbicara tentang ujung bumi. Bukankah ini berarti bumi itu datar? Sesuatu yang bulat pasti tidak mempunyai ujung. Dor.